Deadpool, karakter antihero kocak yang sering dijuluki Merc with a Mouth ini kembali lagi di film terbarunya. Setelah film ini berpindah tangan dari 20th Century Fox ke Disney, fans-fans Marvel dilanda kegalauan. Akankah film ini bakal diwarnai oleh darah-darah dan adegan dewasa lagi? Atau berubah menjadi film family friendly yang bisa ditonton bareng sama keluarga besarmu? Tapi untung saja, Pak Kevin Feige bukan tipe strict parents yang cuma memperbolehkan anaknya pergi keluar malam sampai jam 9 aja. Film Deadpool ini tetap diperbolehkan main dugem sambil mabuk-mabogan dan tak tanggung-tanggung. Film ini juga dibolehin main bareng sama temennya yang tak kalah bandel dan sadis, yaitu Wolverine. Iya, Wolverine-nya si Hugh Jackman. Nah, film yang disutradarai oleh Shawn Levy ini bercerita tentang Deadpool dan Wolverine yang bareng-bareng berusaha menyelamatkan multiverse dari supervillain yaitu adiknya Charles Xavier, si Casanova. Film ini juga digadang-gadang bakal menghadirkan banyak cameo yang tak terduga. Mulai dari Spider-Man sampai Superman diharapkan hadir di film ini. Apakah film ini bakal sebagus, sekocak, dan seberdarah film sebelumnya? Mari kita saksikan reviewnya bersama Mofri. Film ini seakan menjadi sebuah surat cinta buat Marvel versi 20th Century Fox. Deadpool and Wolverine. Pas aku denger film terbarunya Deadpool ini bakal menghadirkan Hugh Jackman lagi sebagai Wolverine, di situ aku kayak nggak percaya. Soalnya kayak nggak mungkin aja gitu Pak. Secara Hugh Jackman itu udah mengumumkan sendiri kalau dia tuh bakal pensiun di film Logan yang rilis di tahun 2017 itu. Dan di situ menurutku Hugh Jackman dengan sangat bagus mengakhiri perannya sebagai Wolverine di film Logan itu sih. Ditambah ada berita kalau Hugh Jackman itu terkena penyakit kanker kulit gitu di pipinya, yang membuat dia harus menghentikan peran-peran berat seperti menjadi Wolverine. Dan kalau emang itu bener kan udah kayak fix banget lah, kita nggak bakal lihat lagi Hugh Jackman sebagai Wolverine. Tapi out of nowhere ada video di mana Ryan Reynolds itu duduk bareng sama Hugh Jackman dan mereka secara ofisial mengumumkan kalau mereka bakal collab lagi di film Deadpool yang ketiga. Di situ perasaan seneng sama sedih campur aduk. Sedihnya adalah apakah Hugh Jackman sebagai Logan di film Deadpool yang ketiga ini akan malah merusak ceritanya yang sudah dipangkas dengan bagus itu di film Logan. Dan kalau senangnya ya Hugh Jackman comeback lagi sebagai Wolverine, ditambah udah pakai kostum kuningnya lagi yang komik akurat gitu. Itu kan kayak dreams-nya para fans Marvel kan. Anyway, seperti biasa kita akan bahas film ini lebih detail dan video ini bakal spoiler free review ya. Jadi kalian yang belum nonton tenang aja gitu, karena aku menghargai yang belum pada nonton. Dan aku akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk nggak bahas spoilernya gitu, karena kalau udah bahas film-filmnya Marvel tuh kayak kurang aja gitu kalau nggak bahas spoilernya juga. Tapi kalau kalian mau melihat more freaks mereview yang full spoiler gitu, let me know in the comment ya bro. Anjay, wis koyo YouTuber cok. Oke, pertama kita akan bahas sisi yang paling menonjol kalau kita udah bahas yang namanya karakter Deadpool, yaitu di sisi komedi. Nah, menurutku komedinya Deadpool di film ini udah nggak kayak dulu lagi sih. Semua jokes yang ada di sini tuh terkesan repetitif gitu. Jadi kalau jokesnya diulang-ulang tuh jadi udah nggak lucu lagi. Paling jokes-jokesnya di film ini tuh seputar Deadpool yang bisa breaking the fourth wall. Terus dia kayak ngesarkasin sendiri filmnya atau hal-hal yang ada di balik pembuatan film ini gitu. Time! You look ridiculous. People have waited decades for this fight. It's not gonna be easy. Baby knife, you shoot the double, you take him down. Side control, then full mount, and you ground and pound till he makes no sound because he's dead. Shut the fuck up. Oh my. Dan jokes kayak gitu tuh diulang-ulang terus dan malah jadi gak lucu, Pak. Ya dari dulu emang Deadpool jokesnya kayak gitu sih. Tapi dulu jokes kayak gitu cuma dikeluarin 1-2 kali doang gitu. Sisanya kita disuguhkan sama dark humor dari karakter Deadpool ini, yang bikin kita ketawa sekaligus ngerasa berdosa gitu.
Nah, style komedi itu tuh yang aku rasa udah kurang lah di karakter Deadpool yang di film ini. Atau mungkin itu ada ngaruhnya karena film ini udah berpindah tangan dari 20th Century Fox ke Disney mungkin ya. Jadi di sini Pak Kevin Feige tuh kayak mau main aman gitu, kayak seolah-olah mau mengikuti apa maunya fans Marvel gitu, tetap menjadikan film ini R-rated, tapi nggak yang full R-rated banget. R-ratednya paling cuma di actionnya yang masih berdarah gitu, tapi kayak di sisi komedia yang adult, terus kayak ya aspek-aspek lain yang 18 plus itu tetap nggak adain gitu di film ini. Do some cocaine. Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits. What about Bolivian marching powder? They know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even forest bump. Do you want to build a snowman? Yes! But I can't. Nah, tapi ngomong-ngomong soal action, film ini untung aja masih menyuguhkan adegan-adegan action yang seru, yang berdarah, yang sadis gitu. Langsung aja kita bahas lebih detail di segi actionnya. Oke, seperti yang aku bilang, film ini masih menyuguhkan adegan-adegan action yang hand-to-hand combat-nya keren, yang koreonya keren kayak film-film sebelumnya. Apalagi action yang sadis, brutal, terus berdarah itu masih juga disuguhkan gitu. Tapi kadang adegan actionnya yang mau dibikin sadis itu agak terganggu sama penyakit yang selalu ada di film-film Marvel baru-baru ini, yaitu di visual efeknya yang jelek Pak, sumpah Pak. Kadang kita bisa lihat karakter-karakter di film ini tuh lagi ada di set green screen yang gede gitu, jadi setting tempatnya tuh kayak kerasa fake gitu. Gak hanya di masalah setting tempat, di adegan-adegan action yang aku bilang tadi, di fighting scene, terus yang sadis-sadis gitu, jadi gak kerasa sadis karena kelihatan fake gitu. Kalau di film-film sebelumnya kan adegan fightingnya kan kayak terlihat asli gitu kan, jadi kita bisa ngeliat tuh darah yang keluar beneran, terus tangan patah atau kaki yang patah gitu, jadi kita kayak linu-linu sendiri ngelihatnya. Dan sedangkan adegan action di film ini beberapa ya, nggak semua, itu visual efeknya kurang, jadi kayak mengurangi kesan sadisnya itu tadi. Mungkin budget dari film ini udah habis buat cast sama cameo-cameo yang mahal gitu ya paling. Jadi visual efeknya kayak nggak dipoles dengan rapi lagi gitu. Nah, tapi bicara masalah cameo dan fanservice, film ini adalah surga buat para nerd-nerd Marvel. Langsung aja kita bahas lebih detail di bagian karakternya. Oke, dari awal trailer film ini muncul sampai TV spot yang dirilis oleh Marvel gitu, cuplikan-cuplikan yang dirilis oleh Marvel, aku cuma ngeliat trailer pertamanya doang. Itu karena ya aku mau menghindari spoiler yang dirilis Marvel aja gitu. Dan itu semua terbayar ketika aku nonton film ini, dan banyak momen-momen dan cameo-cameo yang tidak terduga dilihatkan di film ini. Kayak beberapa kali itu aku ngalamin momen kayak shit, they actually did it guys gitu. Kayak ada momen-momen sama cameo-cameo yang anjing, mereka ngelakuin ini beneran loh gitu. Di situ kayak jiwa nerdku tergairahkan. Dan memang kalau kita ngelihat secara sekilas gitu, cameo-cameo yang dihadirkan di sini ya gak lain dan gak bukan, memang cuma buat fan service aja sih. Kayak gak ada esensialnya gitu yang ke cerita. Tapi setelah aku menonton film ini sampai akhir ya, di situ aku baru tahu sih maksud dan tujuan film ini, kenapa kok menghadirkan cameo-cameo ini. Dan menurutku film ini cuma mau memberikan sebuah ucapan terima kasih, sebuah surat cinta, ucapan selamat tinggal gitu kepada universe-nya Marvel di luar MCU gitu, terutama di universe-nya Marvel di 20th Century Fox. Soalnya kan dari kita kecil kan, sebelum ada MCU kita tuh ditemenin sama film-film Marvel yang kayak X-Men 1, X-Men 2, terus X-Men Origin, Wolverine, X-Men First Class gitu. Film-film itu yang menemani kita gitu, dan film ini dengan indah mengapresiasi universe-nya Marvel versi 20th Century Fox dengan sangat indah sih. Tapi nanti pasti bakal muncul kayak pertanyaan, berarti sini filmnya mau fan service tans? Ya emang gitu. Dan menurutku nggak ada salahnya juga gitu. Nggak ada salahnya ketika sebuah film bisa menggunakan fan service dengan baik sih. Dan film ini
menurutku tahu gimana caranya memperlakukan fanservice yang ada di sini dengan cukup baik sih. Tapi omong-omong soal fanservice, di sini aku ada ketakutan sama karakter Wolverine. Aku takut kalau karakter Wolverine ini cuma sebagai fanservice doang di film ini gitu, cuma ya buat film ini biar laku aja, buat biar rame aja gitu dipasangin sama Deadpool. Aku takut cuma sekedar itu doang. Dan emang di awal film aku belum dapat chemistry-nya Wolverine sama Deadpool ini sampai di pertengahan film, spesifiknya di satu adegan sih, di salah satu adegan. Ketika aku melihat adegan itu, aku jadi keinget sama adegannya Yondu dan Rocket di film GOTG 2. Di situ kan Yondu sama Rocket kan sama-sama ini ya, kayak orang yang tersingkirkan gitu, sama-sama orang yang menyedihkan gitu. Terus di situ Yondu kayak ngata-ngatain si Rocket. I know you're still batteries you don't need, and you push away anyone who's willing to put up with you, cause just a little bit of love reminds you how big and empty that hole inside you actually is. I said shut up! I know who you are, boy, because you're me. Gitu. Dan di situ sebenarnya Yondu tuh juga ketika ngeliat Rocket itu sebenarnya sama si Yondu gitu, sama-sama bangsat, sama-sama menyedihkan gitu, sama-sama gak diinginin dunia. Dan hubungan chemistry yang seperti itu sangat cocok banget diaplikasikan ke si Wolverine dan Deadpool ini. Dan untung aja film ini mengarahkan chemistry-nya kedua karakter ini kayak si Yondu dan Rocket. Sini kayak Wolverine itu ketika memandang Deadpool, dia memandang dirinya sendiri gitu. Kalau Deadpool dan dia tuh sama-sama gak diinginin dunia, sama-sama bangsat, sama-sama mereka tuh sama-sama merasa orang jahat gitu. Dan emang agak lama untuk film ini bisa dapatkan chemistry kayak gitu di film ini. Tapi emang hubungan mereka gak se-emosional itu ya. Gak kayak yang kita dapetin di film Deadpool pertama dan film Deadpool kedua, yang akan kita bahas lebih detail di segi cerita. Ya, di segi plot atau di segi cerita di film ini tuh sebenarnya B aja sih. Apalagi villainnya yaitu Cassandra Nova di film ini kayak kurang aja motivasinya gitu. Kayak hal yang dihadapin sama Deadpool dan Wolverine di film ini, stakes-nya tuh kurang gitu, gak ada high risk-nya. Jadi akhirnya ceritanya gak se-impact dan se-emosional film-film sebelumnya, dan bikin film ini tuh menurutku nggak memorable sih. Kalau kalian cuma mau mendapatkan fanservice yang bisa menggugah jiwa nerd kalian, terus di sini kalian cuma mau ngelihat action yang berdarah-darah dan keren gitu, kalian cuma mau dapat senengnya aja, funnya aja, film ini cocok lah buat kalian. Overall dari 5 bintang aku kasih 3 bintang. Ya mungkin itu saja ya review dari Maverick. Like nek seneng, dislike nek rasa seneng. Terus kalian tonton sendiri filmnya, tentukan sendiri apakah film ini memang bagus atau enggak itu buat kalian. Ya ngono ae, coba lali subscribe. Terus yes ngono lah, bye. Pengen tangkem. Bye.